Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam anak-anak ketika kalian buka video ini. Mari kita lanjutkan ke kisah terakhir, kisah Sunan Wali Songo. Kisah Wali Songo, yaitu Sunan Gunung Jati. Nah, ini kita sudah membahas 8 wali, dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Lahir di Mekah pada tahun 1448 Masehi. Beliau adalah putra dari Raja Mesir bernama Syarif Abdullah Matuddin ya. Syarif Abdullah Matuddin bin Ali Nurul Alam bin Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Namanya panjang sekali ya. Ibunya bernama Syarifah Mudaim atau dikenal dengan Nyai Roro Sentang, putri Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi atau Prabu Jaya Dewata atau Sri Baduga Maharaja. Syarif Hidayatullah ditinggal wafat oleh ayahnya ketika usianya masih muda. Masih kecil, masih muda, sudah menjadi anak yatim. Beliau ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Mesir, tetapi tidak mau. Kedudukan sebagai Raja Mesir kemudian diberikan kepada adiknya, yaitu Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah dan ibunya bermaksud pulang ke tanah Jawa dan mendakwahkan Islam di sana. Syarif Hidayatullah sewaktu berada di Mesir belajar agama Islam kepada beberapa ulama besar di daratan Timur Tengah. Ilmu agamanya sudah tinggi meskipun masih muda. Maka ketika kembali ke tanah Jawa, beliau tidak kesulitan melakukan dakwah Islam. Nah, jadi patut kita contoh dari kisah Sunan Gunung Jati ini. Masih kecil, masih muda, sudah pandai dalam mempelajari ilmu agama. Nah, kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang semangat. Ojo lida-lidi, ojo menjadi orang yang pemalas. Syarif Hidayatullah dan ibunya datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475 Masehi. Kedatangan mereka disambut gembira oleh Raja Caruban Larang, yaitu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana dan Syarifah Mudaim bersaudara dan memiliki guru yang sama, yaitu Syekh Datuk Kahfi. Saat itu Syekh Datuk Kahfi sudah wafat dan dimakamkan di Pasambangan. Syarifah Mudaim minta agar diizinkan tinggal di Pasambangan atau disebut juga Gunung Jati agar selalu dekat dengan makam gurunya. Syarifah Mudaim dan Syarif Hidayatullah meneruskan usaha Syekh Datuk Kahfi membuka pesantren Gunung Jati. Syarif Hidayatullah kemudian lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Beliau mendakwahkan ajaran agama Islam di Cirebon, Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Pangeran Cakrabuana menikahkan anaknya, yaitu Nyi Pakungwati dengan Syarif Hidayatullah pada tahun 1479 Masehi. Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan negeri Caruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhunan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Pada tahun pertama pemerintahannya, Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakaknya, Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk agama Islam, tetapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanannya ke Serang. Penduduk Serang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyaknya saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah di tempat itu. Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawungten. Dari perkawinan ini, Syarif Hidayatullah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ratu Wulung Ayu dan Pangeran Sebakingking. kelak dikenal dengan Hasanuddin.
Sultan Banten I. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota Wali Songo di Masjid Demak. Bahkan beliau juga ikut membantu berdirinya Masjid Demak. Pergaulannya dengan Sultan Demak dan para Wali Songo ini mendorong Syarif Hidayatullah untuk mengembangkan Cirebon menjadi kesultanan. Beliau kemudian memproklamirkan diri sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Setelah Cirebon menjadi kesultanan sendiri, maka ia tidak lagi mengirim upeti kepada kerajaan Pajajaran seperti yang biasanya disalurkan lewat Kadipaten Galuh. Pengaruh Kesultanan Cirebon makin lama berkembang menjadi besar. Daerah-daerah lain seperti Surantaka, Japura, Wanagiri, Telaga, dan lain-lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Jadi saat itu Kesultanan Cirebon semakin meluas berkat kepemimpinan oleh Sunan Gunung Jati. Pengaruh Kesultanan Cirebon makin bertambah besar dengan diperluasnya pelabuhan Muara Jati. Banyak pedagang besar dari negara asing yang datang menjalin hubungan dagang. Bangsa Portugis berhasil menduduki Malaka pada tahun 1511 Masehi. Selanjutnya, mereka ingin meluaskan kekuasaannya ke tanah Jawa. Oleh karena itu, mereka berencana menyerang pelabuhan Sunda Kelapa. Raden Patah sebagai Raja Demak mengirim Adipati Unus atau Pangeran Sabranglor untuk menyerang Portugis di Malaka. Tetapi usaha itu gagal. Persenjataan Portugis lebih lengkap dan benteng mereka di Malaka sangat kuat. Ketika Adipati Unus kembali ke Jawa, seorang pejuang dari Pasai, Malaka bernama Fathahillah ikut berlayar ke Pulau Jawa. Fathahillah mengikuti Adipati Unus karena Pasai sudah tidak aman baginya. Sementara itu, Portugis melanjutkan serangannya ke arah Sunda Kelapa. Pada masa Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono, Fathahillah diangkat sebagai panglima perang untuk mengusir Portugis di Sunda Kelapa. Pasukan Fathahillah kemudian bergabung dengan pasukan Cirebon menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Penyerangan itu berhasil dengan gemilang, pasukan Portugis kalah dan kembali ke Malaka. Fathahillah kemudian ditugaskan mengamankan Banten dari gangguan para pemberontak. Usaha ini tidak menemui kesulitan karena Fathahillah dibantu oleh putra Sunan Gunung Jati yang bernama Pangeran Sebagingking. Fathahillah kemudian diangkat sebagai adipati di Sunda Kelapa. Fathahillah lalu mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Sunan Gunung Jati memanggil Fathahillah ke Cirebon dan menjodohkannya dengan Ratu Wulungayu. Sementara kedudukan Fathahillah selaku adipati Jayakarta kemudian diserahkan kepada Ki Bagus Angke. Sunan Gunung Jati sudah semakin tua, maka beliau mengangkat putranya yaitu Pangeran Muhammad Arifin sebagai Sultan Cirebon kedua. Dengan gelar Pangeran Pasarean, Fathahillah atau sering disebut Tubagus Pasai diangkat menjadi penasihat Sultan. Sunan Gunung Jati lebih memusatkan diri pada penyiaran dakwah Islam di Gunung Jati atau pesantren Pasambangan. Pangeran Muhammad Arifin meninggal dunia setelah 5 tahun menjabat sebagai Sultan Cirebon. Kedudukan Sultan kemudian diberikan kepada Pangeran Sebagingking yang bergelar Sultan Maulana Hasanuddin. Pusat pemerintahan kemudian dipindah di Banten, sedangkan Cirebon beralih menjadi kadipaten dipimpin oleh Adipati Carbon I. Adipati Carbon I ini adalah menantu Fathahillah yang diangkat sebagai Sultan Cirebon oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usia 120 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung. 2 tahun kemudian Fathahillah wafat dan dimakamkan bersebelahan dengan makam Sunan Gunung Jati. Nah, jadi ulama-ulama terdahulu itu umurnya panjang-panjang.
Tadi ada yang 150, sekarang Sunan Gunung Jati sampai 120 tahun karena sering banyak bersedekah, banyak berdakwah, mengajarkan agama Islam dan lain sebagainya. Pokoknya yang hal-hal baik itu dapat memperpanjang umur kita. Semoga kita terus dapat mengerjakan hal-hal yang baik seperti menuntut ilmu tidak pernah bisa. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.